Pemirsa, berikut kami kembali akan ikuti nota keuangan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disampaikan usai pidato RUU APBN 2021 oleh Presiden. Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM akan ditingkatkan melalui kapital yang akan diinjeksi untuk PIP di dalam rangka melakukan ekspansi bagi pembiayaan usaha ultramikro dan untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah di bidang perumahan. Nah, postur dari defisit dari APBN 2021 adalah sebagai berikut. Pendapatan negara mencapai 1.776,4 atau tumbuh 4,5, untuk penerimaan perpajakan 1.481,9 atau hanya tumbuh 5,5. Ini yang tadi saya sampaikan, pertumbuhan dari penerimaan negara tidak dibuat terlalu tinggi karena kita masih akan lebih memberikan penekanan kepada insentif dan memberikan penekanan kepada mendorong pemulihan. Untuk PNBP mencapai 293,5 atau bahkan mengalami kontraksi 0,2. Sedangkan penerimaan hibah akan sebesar 0,9 triliun. Belanja negara akan mencapai 2.747,5 atau pertumbuhannya 0,3. Sedikit lebih tinggi dari tahun ini, di mana tahun ini adalah sangat pengecualian yang sangat tinggi karena adanya COVID, di mana kita melakukan belanja. Namun tahun depan tidak langsung dipotong, namun kita coba pertahankan agar kita bisa mampu untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi. Belanja kementerian lembaga mencapai 1.029, meningkat cukup tajam dari 836,4 triliun tahun ini atau naik 23,1%. Sementara belanja non-KL mengalami penurunan 921,4. Ini dikarenakan beberapa pos akan dialihkan menjadi belanja KL, terutama untuk penanganan COVID dan belanja-belanja prioritas. Transfer ke daerah akan steady pada 796,3, meningkat 4,2% dari tahun ini yang hanya 763,9. Dan dana desa adalah naik sedikit mengalami yaitu 72 triliun dari tahun ini yang meningkat di 71,2 triliun. Sehingga defisit APBN mencapai 971,2 triliun atau dalam hal ini menurun dari tahun 2020 yang defisitnya diperkirakan mencapai 1039,2. Atau dalam hal ini defisitnya menurun 6,5%. Defisit 971,2 triliun ini adalah 5,5% dari estimated GDP tahun depan. Dengan 971,2 defisit, pembiayaan anggaran akan diperkirakan mencapai 971,2. Ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ini yang pembiayaannya mencapai 1.039,2 triliun rupiah. Teman-teman media yang saya sayangi, kita akan lihat beberapa untuk pendapatan pajak, beberapa bagian dari nota keuangan ini yang agak detail, tapi nanti untuk beberapa kementerian Pak Menteri yang akan menyampaikan. Untuk pajak tadi saya sampaikan penerimaan perpajakan tumbuh 5,5%. Ini sesudah tahun ini diperkirakan kita mengalami kontraksi 9,2%. Estimasi kita terhadap penerimaan pajak tahun ini di mana dunia usaha mengalami tekanan yang luar biasa. Kita akan tetap mempertahankan beberapa insentif perpajakan dalam rangka untuk membantu cash flow dari wajib pajak, terutama untuk penyedia sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pembebasan dan penurunan biaya masuk untuk akselerasi perekonomian dan investasi. Kita juga mendukung perpajakan untuk peningkatan kualitas SDM melalui pemberian insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang untuk penguatan kualitas SDM. Dan penguatan sektor strategis di dalam rangka transformasi ekonomi akan diberikan berbagai insentif perpajakan melalui Omnibus Law perpajakan dan proses bisnis layanan yang akan semakin user friendly yang berbasis IT. Kita juga akan terus memberikan penguatan bagi klinik ekspor dan klinik untuk percepatan investasi dan daya saing. Ini sesuai tema yang diangkat oleh Bapak Presiden Pak Menko sebagai prioritas seperti kenaikan pembangunan kawasan-kawasan industri untuk transformasi ekonomi. Untuk reformasi perpajakan, kami akan terus melakukan intensitas perpajakan di bidang perdagangan yang menggunakan sistem elektronik.
ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individual, dan pemeriksaan serta penagihan serta penegakan hukum dengan berbasis risiko dan dengan azas keadilan. Kita juga akan mengembangkan fasilitas kepabeanan dan harmonisasi fasilitas fiskal lintas KL. Ini terutama juga untuk mendukung transformasi ekonomi. Untuk penerimaan pajak tahun 2021 akan didukung oleh kinerja dari pemulihan ekonomi sendiri. Kalau ekonomi sudah mulai pulih, kita berharap penerimaan dari PPH dan PPN juga akan mulai secara bertahap pulih kembali. Tapi kita akan tetap melakukan kebijakan-kebijakan agar proses dan kecepatan pemulihan tidak mengalami disrupsi. Maka insentif seperti percepatan pengembalian pendahuluan PPN, insentif PPH pasal 22, pajak yang ditanggung pemerintah dan tax holiday serta tax allowance tetap akan diberikan atau akan menjadi insentif fiskal di dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Pertumbuhan pajak tahun depan untuk PPH non migas 3,2% dan untuk penerimaan PPN akan tumbuh sekitar 7,6% seiring dengan pemulihan ekonomi. Untuk kepabeanan dan cukai, kita juga akan tidak hanya dari sisi enforcement dan compliance, tapi lebih untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi, terutama dengan reform dari sistem nasional logistik ekosistem kita. Dengan target penurunan biaya logistik dan waktu logistik dari 111 jam menjadi kurang dari separuhnya, yaitu 55,8 jam. Dan kita berharap ini bisa mendukung penaikan ease of doing business kita dari 116 ke posisi 87. Untuk masalah logistik, reformasi di bidang penerimaan akan tetap dilakukan dengan melakukan enforcement di dalam penanganan kegiatan barang kena cukai ilegal. Untuk tahun depan, cukai kita harapkan tumbuh 3,6% dan untuk perdagangan pajak internasional akan tumbuh 4,4% seiring dengan pemulihan ekonomi global. PNBP kita tahun depan masih akan dalam situasi yang stagnan, yaitu pertumbuhannya bahkan slightly di bawah 0%, 0,2%. Ini dikarenakan PNBP yang berasal dari sumber daya alam migas tahun ini mungkin akan meningkat, namun PNBP yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, ini tempatnya Pak Erik, yaitu BUMN, target untuk dividen tahun depan hanya 26,1. Ini jatuh turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun 2020 masih 65 triliun, dan untuk tahun 2019 bahkan sempat mencapai 80,9 triliun karena adanya sumbangan dari Bank Indonesia. BUMN biasanya sekitar 50 triliun. Untuk BLU dan yang lainnya masih relatif stabil kenaikannya, namun kita akan ada beberapa kenaikan dan PNBP lainnya akan tumbuh. Jadi dalam hal ini yang merosot cukup tajam adalah pada kekayaan negara yang dipisahkan, baik itu yang berasal dari BUMN maupun dari Bank Indonesia. Belanja pemerintah tahun depan akan tetap tumbuh. Kalau kita lihat, belanja kementerian lembaga akan mengalami kenaikan yang cukup tajam, 23,1%. Ini terutama kalau kita buka dan kita kategorikan dari belanja pegawai, barang dan modal serta bansos. Untuk belanja pegawai sebetulnya tetap kita jaga efisiensinya, namun pemerintah akan mengembalikan lagi pemberian gaji 13 dan THR sesuai dengan policy tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemberian gaji ke-13 dan THR dengan penghitungan yang penuh, yaitu sesuai dengan tukin mereka. Kemudian jumlah pegawai masih akan tetap dikendalikan dengan adanya pola kerja dan proses bisnis karena adanya COVID ini makin efisien dan reform birokrasi akan tetap jalan. Untuk belanja barang kita harapkan walaupun KL Kementerian Lembaga mendapat anggaran meningkat, namun ini dilakukan tetap dengan efisiensi terutama dengan adanya work from home dan berbagai kebijakan inovasi di bidang birokrasi seperti penggunaan open space dan dukungan IT. Sehingga kita berharap birokrasi tetap efisien namun fokus kegiatannya adalah untuk sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat. Kita juga akan melakukan penajaman dan sinergitas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dan kepada Pemda. Ini terutama untuk beberapa kementerian seperti nanti ada Menteri PUPR di sini, belanja-belanja yang akan dihibahkan
akan terus ditingkatkan agar tidak terjadi situasi di mana sesudah belanjanya diperoleh kemudian masyarakat atau Pemda tidak atau belum siap menerima. Untuk belanja modal, kegiatannya akan betul-betul mendukung beberapa kegiatan belanja modal yang tertunda tahun ini. Seperti diketahui pada tahun 2020 ini, seperti Kementerian PUPR, banyak belanja modalnya yang diminta untuk di-delay atau ditunda ke 2021, dengan implikasi tahun 2021 akan terjadi catching up atau mengkompensasi penundaan ini. Oleh karena itu akan terlihat nanti anggaran di Kementerian PUPR meningkat cukup tajam. Kita juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, dengan adanya COVID memberikan kita semacam kesadaran bahwa agenda digitalisasi dan infrastruktur untuk mendukung digitalisasi menjadi sesuatu keharusan. Oleh karena itu, dukungan APBN sesuai instruksi Presiden adalah betul-betul untuk pembangunan ICT dan infrastruktur digital akan bisa dilakukan, termasuk untuk daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal dan termiskin. Ada 12.000 lebih desa yang belum mengalami koneksi, dan ini akan secara bertahap semuanya akan diadres. Juga untuk bantuan sosial, meskipun tidak semasif seperti tahun ini, namun tahun depan kita akan tetap jaga untuk program bansos seperti PKH, kartu sembako, dan untuk PIP dan PBI dari JKN. Kita juga akan mendukung penuh reformasi perlindungan sosial dan cakupan dari KIP kuliah, terutama untuk mahasiswa baru, dan tentu dengan Pak Menteri Sosial serta Mendagri, Kementerian Keuangan mendukung update dari data terpadu kesejahteraan sosial yang jadi basis untuk pemberian bansos ini.